Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu mari kita semua tenang, kita siapkan hati kita untuk kita menghampiri Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami telah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan apa isi hati Tuhan bagi kami. Karena itu Bapa di sorga, kami mohon kepadamu, untuk kami semua yang siap hati mendengarkan firman-Mu, baik kami yang hadir di dalam gedung kebaktian ini, maupun kami semua yang mengikuti siaran ini di mana saja kami berada. Kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hari ini di sini, saat ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, hati dan pikiran kami tertuju kepada firman-Mu, karena kami sungguh rindu atas firman-Mu. Karena itu kami berdoa juga, biar firman-Mu menguatkan kami semua, menolong kami untuk terus membangun hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, karena perjumpaan kami dengan Tuhan memulihkan seluruh kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau pakai pada pagi hari ini, dalam seluruh kelemahan keterbatasan, sungguh kami percaya bahwa kuasa Tuhan sempurna atas hamba-Mu, supaya apapun yang diberitakan datangnya daripada Tuhan dan sungguh memberkati kami semua. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia itu, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, satu bagian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dalam tema yang diberikan oleh Majelis Sinode, perjumpaan yang memulihkan. Nats yang terambil dari Injil Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu
jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Ketika tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Allah, mau merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Saya percaya bahwa kita datang di hadapan hadirat Allah dengan sukacita, karena sungguh kebangkitan Kristus telah membuat kita berpaling kepadanya untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini tema kita adalah perjumpaan yang memulihkan. Saya mau mengajak kita untuk melihat dulu kronologis dari cerita dalam pembacaan ini. Murid-murid kembali pada pekerjaan mereka semula sebagai nelayan, dan itu dimulai dari Simon Petrus dan diikuti oleh murid-murid yang lain. Dalam catatan pembacaan kita hari ini disampaikan bahwa ada Thomas, ada Nathanael, ada anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid lainnya. Mereka yang tadinya adalah penjala ikan, kemudian dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Ketika kematian, ketika kebangkitan Yesus mereka berjumpa. Lantas dalam pembacaan ini dikisahkan kembali bahwa murid-murid itu kembali lagi pada pekerjaan mereka semula sebagai penjala ikan. Tapi yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara dari pembacaan ini adalah ketika mereka mengambil keputusan untuk menjadi penjala ikan kembali, Yesus datang dan berjumpa dengan mereka. Alkitab mencatat bahwa di Danau Tiberias itu Yesus berjumpa dengan mereka. Danau Tiberias itu di mana ada sangat banyak ikan di sana. Dan orang-orang biasanya menjala ikan pada waktu malam. Sehingga mari kita melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Yesus hadir di situ, murid-murid tidak mengenal dia. Simon, Yohanes, dan murid-murid yang lain tidak mengenal Yesus. Ditambah lagi dengan keadaan mereka saat itu, bahwa ketika mereka telah mencari ikan, menebar jala di mana-mana, dan ternyata ikan itu tidak mereka dapati. Sebagai manusia pasti mereka kecewa dengan keadaan itu. Apalagi dalam catatan kita ketika Yesus bertanya kepada mereka, adakah makanan padamu? Mereka bilang tidak ada. Itu berarti bahwa harapan mereka ketika mereka datang dan mencari ikan, mereka harus mendapatkan ikan. Harapannya seperti itu. Tapi realitas yang terjadi, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lantas Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus hadir di situ dan bertanya dengan penuh kasih, adakah makanan padamu? Yesus hadir sebagai seorang bapa yang bertanya kepada anak-anaknya, dan saat itu juga Yesus memberikan kepada mereka jalan keluar. Tebarkanlah jalamu. Tebarkan jalamu. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan itu. Lantas kemudian kita ingat kisah ini sama seperti kisah dalam Lukas pasal 5. Ketika murid-murid juga mencari ikan, mereka tidak mendapatkan. Yesus bilang, bertolaklah sedikit lebih ke dalam. Dan ketika mereka menebarkan jala, mereka juga telah mendapatkan ikan.
Lantas dengan peristiwa ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus mengingatkan murid-murid, terutama Yohanes sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Dia langsung tahu, oh ternyata ini Tuhan. Yesus mengingatkan kembali murid-murid dengan sejumlah peristiwa yang dia lakukan sebelum kematiannya. Yohanes ingat, itu Tuhan. Dan ketika Yohanes berkata demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, kembali Petrus melompat, memakai pakaiannya dan pergi untuk berjumpa dengan Yesus. Ketika sampai di darat ditemukan bahwa ternyata sudah ada makanan di situ. Tetapi Yesus juga tetap meminta bahwa itu ikan-ikan datang. Dan ketika dalam perjumpaan itu tidak ada lagi murid-murid yang bertanya, engkau siapa? Karena ternyata mereka telah mengenali Yesus yang sedari tadi bercakap-cakap dengan dia. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari kisah ini kita menemukan bahwa Tuhan Yesus itu begitu mengasihi murid-murid. Kalau kita baca tadi dalam kita punya pembaca nats pembimbing, kita menemukan bahwa dalam perjumpaan Yesus dengan murid-murid ketika kita juga merayakan hari-hari penampakan, kita menemukan pesannya adalah bahwa Yesus tetap mengingatkan murid-murid bahwa dia sungguh Allah yang hidup itu. Bahwa benar beberapa waktu yang lalu mereka ada dalam ketakutan, kegelisahan, kekecewaan, tapi hari ini dia berdiri untuk menyatakan bahwa dia telah hidup. Lantas Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika hari ini tema kita adalah perjumpaan yang memulihkan, kita mau belajar apa yang dipulihkan. Memulihkan apa? Saya mencatat ada 5 hal yang dipulihkan bagi murid-murid. Yang pertama, perjumpaan Yesus dengan murid-murid itu memulihkan kesedihan para murid yang rasa kehilangan seorang yang sangat berarti dalam hidup mereka. Memulihkan kesedihan dari murid-murid ketika mereka sangat kehilangan orang yang berharga dalam hidup mereka. Kenapa demikian? Karena Yesus itu adalah sahabat mereka. Yesus itu saudara mereka. Yesus itu guru mereka. Dan Yesus itu Tuhan mereka. Kehilangan seorang sahabat, kehilangan seorang guru, kehilangan seorang saudara, kehilangan seorang membuat mereka sangat sedih. Dan perjumpaan Yesus dengan mereka itu memulihkan seluruh keadaan mereka. Memulihkan kesedihan mereka. Sehingga dalam catatan ini menyatakan bahwa mereka sudah tidak bertanya lagi, siapakah engkau? Karena perjumpaan itu telah memulihkan. Walaupun dalam pembacaan ini dikisahkan bahwa ini perjumpaan Yesus dengan mereka yang ketiga kalinya setelah kebangkitannya. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, perjumpaan itu memulihkan keraguan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Memulihkan keraguan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena ada yang bilang bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu hanya sebuah penglihatan daripada murid saja. Kenapa sebuah penglihatan? Karena mereka terlalu berhalusinasi dengan guru mereka. Terlalu berhalusinasi dengan Yesus. Akhirnya ketika mereka sangat berhalusinasi itu, mereka melihat bahwa itu Yesus yang sementara menampakkan diri. Tapi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara menunjukkan kepada kita bahwa tidak demikian. Penampakan itu bukan sebuah halusinasi. Penampakan itu bukan abstrak. Tapi penampakan itu adalah sungguh-sungguh nyata. Kenapa? Karena satu, Yesus datang dan memberi kepada mereka makan di tepi pantai itu. Yesus menyalakan api. Yesus menyediakan kepada mereka hidangan untuk mereka sarapan. Dan setelah itu Yesus juga membagi-bagikan makanan kepada mereka seperti yang biasa dia lakukan sebelum kematiannya.
Itu berarti bahwa penampakan ini bukan sebuah halusinasi, bukan sebuah halayalan, tapi sebuah kenyataan dan kebenaran. Catatan yang ketiga Bapak, Ibu dan saudara-saudara, penampakan itu memulihkan kepercayaan para murid kepada penyertaan Tuhan Yesus atas mereka sekalipun Tuhan tidak kelihatan. Penampakan itu memulihkan kepercayaan mereka. Sekalipun Yesus tidak kelihatan, tapi Yesus ada atas mereka. Yesus menyertai mereka. Maksudnya adalah apa Bapak, Ibu dan saudara-saudara? Tuhan sementara menyiapkan mereka, Tuhan sementara melatih mereka untuk terbiasa tanpa kehadiran Tuhan Yesus secara fisik. Karena setelah itu dia harus naik ke sorga. Mereka harus terbiasa dengan keadaan ini supaya mereka menyadari bahwa Tuhan itu menyertai mereka dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Sehingga ketika mereka mau kembali pada pekerjaan semula, Tuhan bilang, mari sini. Ini saya yang bangkit itu. Supaya mereka sungguh-sungguh percaya bahwa dia menyertai mereka. Ketakutan tidak ada lagi, kekhawatiran tidak ada lagi, keraguan tidak ada lagi. Tapi mereka kembali kepada kepercayaan yang semula. Dan yang keempat Bapak, Ibu dan saudara-saudara, perjumpaan itu memulihkan keraguan-raguan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Pulihkan itu kepercayaan. Ketika Yesus mati, banyak orang mulai bicara, betul kok sonde. Hari ini dalam perjumpaan dengan murid-murid dia mau kasih tahu bahwa sungguh-sungguh dia itu adalah Tuhan. Maka ketika murid yang dikasihi itu Yohanes bilang, itu Tuhan. Ketika mereka berjumpa dengan dia di darat, mereka tidak bertanya lagi, Tuhan ini betul engkau kok? Tidak lagi. Kenapa? Karena perjumpaan itu pulihkan keraguan-raguan mereka. Sungguh ini Tuhan. Karena ketika dia bilang tebarkan jalamu, dapat ikan. Sama seperti kejadian sebelumnya. Ini sungguh-sungguh Tuhan yang hidup. Dan yang kelima Bapak, Ibu dan saudara-saudara, perjumpaan itu memulihkan semangat para murid untuk menjadi penjala manusia. Pulihkan mereka pun semangat kembali untuk menjadi seorang penjala manusia. Dalam itu semua, petunjuk dan penyertaan Tuhan menjadi nyata atas mereka. Sehingga dalam pembacaan ini Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kita melihat ada beberapa catatan yang penting ketika Yesus memulihkan semangat mereka untuk kembali dalam tanggung jawab mereka menjadi penjala manusia, memberitakan kabar baik itu. Bahwa pekabaran Injil itu harus mereka lakukan dengan semangat. Kalau nats pembimbing kita tadi Bapak, Ibu dan saudara-saudara, di pas ayatnya yang ke-15 kasih tahu bahwa lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu pulihkan mereka untuk sungguh-sungguh percaya dan kembali kepada tanggung jawab mereka untuk menjadi pekabar Injil bahwa Kristus itu sudah bangkit. Sehingga Bapak, Ibu dan saudara-saudara, dalam pembacaan ini saya coba-coba untuk memberikan simbol. Ketika Yesus bilang bahwa tebarkanlah jalamu ke sebelah dan mereka boleh menarik ikan banyak-banyak, ternyata jala itu tidak sobek. Padahal catatannya menyatakan bahwa ada 153 ekor ikan di situ. Jala itu tidak sobek. Saya coba-coba berpikir bahwa ketika kita mau berteologi simbol, maka jala itu adalah gereja. Ketika kita bicara tentang pekabaran Injil, jala itu adalah gereja. Sebuah persekutuan jemaat tidak akan hilang. Dia akan terus ada sekalipun ada banyak hal yang dialami. Naik turunnya kehidupan orang-orang yang ada dalam persekutuan itu tidak membuat gereja menjadi hilang, tidak akan.
karena Tuhan menyertai seluruh persekutuan umatnya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai gereja mari kita terus berdiri untuk menjadi saksi. Kenapa? Karena kita telah mendapatkan perjumpaan itu dengan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mati, tapi Dia yang telah bangkit dan menyatakan bahwa ada kehidupan di dalam Dia. Dan yang berikut Bapak Ibu dan saudara-saudara, menurut seorang penafsir, dia menyatakan bahwa ketika ikan itu ada 150 ekor, dong tidak sama model. Tapi itu 153 ekor jenis-jenis ikan. Maka saya coba berpikir bahwa kalau demikian ikan itu sama dengan jemaat. Kita datang dari berbagai latar belakang. Macam-macam orang. Tetapi menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu hadir di tengah-tengah persekutuan yang berbeda-beda itu. Untuk apa? Untuk menceritakan kesaksian bahwa dalam perbedaan itu ada perjumpaan dengan Yesus yang membuat kita sungguh-sungguh bercerita tentang kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Bangsa-bangsa yang percaya harus berani untuk bercerita tentang kasih Tuhan dalam hidupnya. Ketika perjumpaan itu telah terjadi dengan kita, tidak bisa kita duduk diam dan selesai. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang memberitakan kabar itu kepada orang lain. Supaya perjumpaan dengan Tuhan itu tidak menjadi perjumpaan kita secara pribadi, tapi juga akan menjadi perjumpaan orang-orang lain juga dengan Tuhan. Supaya banyak orang yang semakin datang dan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara, perjumpaan itu dengan murid-murid memulihkan keadaan mereka, baik itu kesedihan, keraguan, kembali kepada kepercayaan bahwa penyertaan Tuhan ada atas mereka, memulihkan keraguan-raguan mereka, memulihkan semangat mereka. Kisah ini menunjukkan bahwa Yesus berjumpa dengan murid-muridnya secara fisik. Lantas pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan untuk memulihkan hidup kita? Karena kita tidak berjumpa dengan Yesus muka dengan muka. Lantas bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan? Perjumpaan kita dengan Tuhan itu saya mencatat dua. Satu, lewat kebenaran firman, lewat firman Tuhan. Itu perjumpaan kita. Firman Tuhan yang kita dengar itu harus mengubah hidup kita. Mengubah cara pikir kita, mengubah perilaku kita, mengubah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Termasuk juga mengubah cara kita menanggapi masalah dan membangun relasi kita dengan Tuhan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana kita kuat ketika kita ada di dalam persoalan supaya firman itu sungguh-sungguh menguatkan kita. Saya ajak kita untuk berefleksi sedikit kemarin pada badai Seroja. Apa yang terjadi dengan kita? Mari masing-masing kita berefleksi. Kira-kira ketika kita ada dalam persoalan itu, sungguhkah firman Tuhan yang kita dengar itu terus kita ingat kembali dan kita menjadi kuat? Sehingga kalau hari ini kita bilang bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan itu lewat firman dan Dia mengubah cara hidup kita, mulai dari pola pikir sampai pada cara kita menanggapi persoalan, maka apa yang terjadi? Bapak Ibu dan saudara-saudara, selewat baru saya duduk-duduk dan saya senyum-senyum malu sendiri. Kenapa? Karena hari Selasa hampir siang itu, jam 2:30 pagi, ada orang berteriak di sepung muka kamar, di bawah jendela. Mama, wah ini 2:30 pagi ini antara melayang dengan sadar. Saya kaget bangun, saya keluar. Kenapa? Ternyata Simon yang berdiri di situ. Mama, orang bilang air laut semua naik, banyak orang mengungsi.
Tanpa pikir saya langsung berteriak, "Bapak bangun sudah. Kasih bangun anak-anak." Saya bilang, "Simon, lu kembali cari Atri." Pergi. Lantas ketika sampai di rumah atas, saya ada bawa tas satu. Duduk 3:30 pagi, Dona buka sepung tas. Salah satu yang dia lihat adalah satu kotak kecil. Lantas dia bilang, Mama sone bawa yang lain, Mama bawa itu kotak kecil." Setelah saya duduk pikir-pikir, ternyata saya sedikit panik, bolak-balik, Pak Su di luar, saya tetap masuk kembali dan minta maaf. Saya ambil saya punya barang emas. Saya pun pikiran sederhana sah. Jangan angkat pakaian terlalu berat, barang emas. Kalau ada apa-apa bisa pigade. Pak ketawa saya juga santai saya. Tapi lama-lama saya pikir, wih saya ini berat. Ternyata saya masih ingat barang dunia. Lantas kita bercerita, ada yang bilang begini, "Neo istri Lot itu dia hanya balik, ma ibu kembali." Lantas saya berefleksi, ternyata kadang-kadang kita menanggapi persoalan itu juga kita sangat bermasalah. Itu dimulai dari saya sebagai seorang. Ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Lantas hari ini ketika Tuhan berjumpa dengan kita, memulihkan keadaan kita, sungguhkah firman itu menguatkan dan benar-benar mengubah cara hidup kita. Supaya dalam keadaan seperti itu pun kita belajar untuk tetap tenang karena Dia ada bersama-sama dengan kita. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa kita belajar untuk melihat kekuatan kuasa Tuhan yang lebih dari segala sesuatu. Kuasa Tuhan itu lebih dari segala sesuatu, lebih. Kembali pada badai Seroja kemarin. Bencana yang kita alami itu. Bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudara? Kita tidak bisa andalkan orang lain, tidak bisa. Hanya satu saja yang menjadi andalan kita, Tuhan. Saat itulah semua relasi dipulihkan. Ada yang kalau dulu syafaat itu dia pemalas berdoa. Tapi saat itu dia bisa syafaat sendiri. Semua doa dia mulai naikkan. Saya karena waktu itu sinyal masih agak lebih baik. Saya coba buka status. Sampai di status pun orang berdoa. Saya bilang puji Tuhan. Memang kita tidak bisa mau andalkan siapa? Bahkan banyak orang yang sudah duduk rapi di depung ruang tamu, mulai pakai jaket, sepatu, segala macam. Ini pikir ada apa-apa, lari. Memang kita tidak bisa andalkan kita pun diri. Kita tidak bisa andalkan orang lain. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam keadaan seperti itu. Kita nih Kupang ini mungkin ini baru pertama Kita bingung, kita takut, kita gelisah. Apalagi dengar bunyi seng dari mana-mana, bunyi pohon jatuh. Berat. Tapi sungguh kita melihat bahwa Tuhan itu baik. Ada banyak material yang hilang, kita rugi. Tapi sungguh kita tahu bahwa ternyata hidup itu jauh lebih penting dari semuanya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara belajar dari hari ini, ketika tema ini perjumpaan itu memulihkan, itu kita belajar bahwa Dia pulihkan semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita tidak merasa bahwa hidup ini paling ujung-ujung mati. Tapi ketika itu badai kita sadar bahwa betapa berharganya hidup kita. Betapa berartinya orang-orang di sekitar kita. Waktu dengar ada mau air laut naik, saya dengan Pak bercerita satu kalimat yang Pak omong ini, saya air mata semua jatuh. Saya pikir asmo kermana. Bapak tua bilang begini, saya itu hanya ingat mama dan anak-anak. Aduh puji Tuhan. Saya semua bilang memang ini suami terbaik, tapi itu keadaan tidak buat saya harus bermain gila. Jadi saya dalam hati amin, amin. Bab tua kasih bangun anak-anak ini, bab tua jumpa saya langsung lihat hanya untuk bab tua tidak napas sesak.
Saya bilang, Bapak tenang-tenang jangan apa sesak. Ini kita mau urus lari, kok apa sesak berat. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus itu terlalu baik. Karena itu mari kita belajar untuk menghargai persekutuan kita, relasi kita, dan juga relasi kita dengan sesama, dengan Tuhan Allah. Supaya kita tahu bahwa sungguh Tuhan itu baik dalam seluruh perjumpaan kita, baik dengan Dia maupun juga dengan sesama kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar kebenaran firman-Mu, perjumpaan yang memulihkan. Kami tahu bahwa hanya lewat kebenaran firman-Mu, hanya dengan kami mengakui bahwa kekuatan kuasa Tuhan melebihi segala sesuatu, yang membuat kami sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kami dan Tuhan memulihkan seluruh kehidupan kami. Karena itu biar kami terus belajar untuk mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Masing-masing kami berefleksi tentang kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah ketika kami berespons terhadap firman ini, kami sungguh-sungguh pulang dengan membawa berkat kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan bersyukur untuk berita firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara